Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, sekali lagi boleh diaktifkan kameranya. Ini masih banyak yang tidak mengaktifkan kameranya. Kemudian Milda, saya minta tolong Siva ya untuk nantinya coba diskusi dengan teman-teman yang lain terkait dengan pertemuan kita sesudah Idul Fitri ya. Apakah dari teman-teman pendidikan biologi mau ada PTM atau mau mungkin secara daring saja? Nanti boleh koordinasi bersama dengan teman-teman semua. Boleh nanti membuat Google Form, Milda, dan boleh diskusikan dengan teman-teman satu kelasnya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dilakukan PTM sesudah Idul Fitri, saya bersedia. Kalau mau secara daring pun tidak masalah, gitu teman-teman. Nah, tapi nanti insya Allah saya sudah ada di kampus, gitu, karena kalau di HTN saya sesudah Juhur itu sudah masuk secara tatap muka gitu teman-teman. Jadi kalau dari kelas biologi mau ada PTM juga saya persilakan gitu, tidak masalah. Oke, kemudian hari ini ada satu materi saja yaitu notasi ilmiah. Moderatornya sudah bergabung atau belum? Moderator kelompok 11. Moderator kelompok 11 siapa? Nggak ada moderatornya dari kelompok 11. Adelia, Pak. Silakan Adelia, mana? Adelinya belum bergabung. Adelia kayaknya lagi ada gangguan jaringan deh, Pak. Ya, kalau gitu boleh diambil alih dulu oleh teman satu kelompoknya, siapa yang bersedia? Saya pin. Nggak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Saya izin langsung untuk membuka materinya. Kalau memang nanti nggak mau ada diskusi juga nggak apa-apa, Milda, karena kita ada praktik ya. Jadi kalau nggak mau ada tanya jawab juga nggak masalah. Karena Pak, memang saya izin untuk mempresentasikan materi saya. Sebentar, saya mohon untuk menampilkan videonya terlebih dahulu. Nanti sesudah ini saya sudah menginformasikan kepada Milda. Saya minta tolong bagi teman-teman yang menggunakan laptop, silakan. Nanti Anda boleh menggunakan laptop, karena selama praktik, ya saya nanti nggak akan memberikan catatan apapun ya. Kalau Anda mau menyimak kembali dari rekaman, silakan. Kalau tidak, juga tidak masalah. Karena materinya saya berikan, itu mungkin nggak akan teman-teman dapatkan di mata kuliah lain ya, terkait dengan penggunaan aplikasi Mendeley. Saya izin untuk memulai teman-teman, dan saya izin menampilkan share screen-nya. Silakan boleh disimak untuk video presentasi saya terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktiknya ya teman-teman. Mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya izin melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah itu teman-teman? Notasi ilmiah adalah suatu sistem pengaturan ya, yang diberlakukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Notasi ilmiah ini meliputi kutipan ya, atau kita biasa mengenal istilah lain yaitu citasi, dan juga daftar pustaka. Setiap karya tulis yang dibuat dalam era digital seperti saat ini itu wajib ya disesuaikan dengan gaya selingkung atau aturan yang diberlakukan secara khusus di setiap tempat berbeda, seperti misalkan di jurnal, instansi, atau lainnya. Atau sebagai luaran dalam mata kuliah saya, teman-teman diminta untuk menulis artikel pada koran digital. Kutipan itu adalah suatu bentuk teks ya yang kita pinjam dari penulis lain. Oleh karena itu, dalam bentuk penulisan kutipan, kita bisa membagi menjadi dua jenis. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Perbedaannya secara sederhana, kalau pada kutipan langsung itu memang ditulis sama persis ya, tanpa ada perubahan, dengan menyisipkan tanda petik 2 pada teks yang dikutipnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh kutipan langsung. Jadi diapit dengan tanda petik 2. Ya, untuk teks kutipan langsung pasti kutipan di awalnya itu akan ditulis dengan huruf kapital. Kalau ini pada kutipan langsung, meskipun itu bukan memulai dari awal suatu kalimat, tapi dia dimulai dari tengah-tengah kalimat, itu akan ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian kalau pada kutipan tidak langsung, ini kita meminjam teks milik orang lain, tapi kita sudah tulis menggunakan bahasa kita sendiri, atau kita menulisnya dalam bentuk parafrasa, seperti yang kemarin kita lakukan di dalam materi
etika ilmiah ya, kita sudah mengenal istilah parafrasa. Dan kutipan tidak langsung inilah yang memang dianjurkan kalau memang Anda mau mengutip suatu referensi atau suatu teori. Tapi Anda tetap tidak melupakan yang namanya sumbernya dari mana, supaya tidak terkena yang namanya mosaik plagiarism. Saya izin lanjut. Apa sih tujuan kita mengutip ya teman-teman? Pertama, menguatkan argumentasi dalam penelitian. Yang kedua, tentunya akan menghemat waktu kita dalam melakukan penelitian, karena kita tidak perlu melakukan penelitian ulang untuk mendapatkan teori tersebut. Kemudian memberikan wawasan baru dan dijadikan sebagai dasar analisis. Dan kenapa sih dasar analisis itu memerlukan kutipan? Kadang kalau dalam proses skripsi, mahasiswa itu tidak langsung dipercaya ya, bisa mengemukakan suatu teori. Karena biasanya mahasiswa sudah membaca teori milik orang lain. Kenapa dosen tidak mempercayai mahasiswa memiliki suatu teori? Intinya mahasiswa belum memiliki karya yang dipublikasikan dalam buku ataupun artikel jurnal yang dapat dipercaya gitu ya, keabsahan datanya oleh dosen Anda gitu. Kemudian kutipan ini biasa kita temukan di bagian pendahuluan, ya maksudnya ke dalam ranahnya literatur review atau penelitian terdahulu ya yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itu biasa kita menggunakan kutipan langsung. Kemudian kita juga bisa menemukan di landasan teori, baik itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, dan juga metodologi penelitian yang dilakukan. Prinsip dalam mengutip yang perlu diketahui oleh teman-teman semua adalah bahwa jangan terlalu banyak dalam mengutip langsung ya. Anda bisa menggunakan simbol elipsis jika kutipan terlalu panjang. Elipsis itu titik 3 ya, sudah kita bahas dalam materi tanda baca. Untuk menghilangkan teks yang terlalu panjang, kita bisa menggunakan elipsis di sini. Yang kedua, jika Anda menggunakan kutipan langsung, maka Anda bisa menggunakan simbol sig di sini. Jika memang terdapat kutipan yang salah gitu ya, di belakang kutipannya. Jadi anggaplah ini adalah kesalahannya teman-teman. Misalkan simbol, tapi dia kekurangan huruf O misalkan simbol, Anda akan menyisipkan sig. Artinya Anda tidak bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan di dalam penulisan. Jadi sig ini adalah salah satu upaya kita jika kita melakukan kutipan langsung. Tapi kalau Anda melakukan parafrasa, ya Anda nggak bisa menggunakan kaidah sig ini. Kemudian sebaiknya ditulis dalam bentuk parafrasa sebagai upaya meminimalisasi kemiripan atau similarity ya yang biasa terjadi kalau dicek menggunakan aplikasi Mendeley. Oleh karena itu, saran saya gunakanlah kutipan tidak langsung. Cara mengutip yang baik ya, misalkan ya kita melihat suatu kutipan. Kutipan langsung sebenarnya diperlukan ya jika memang benar-benar diperlukan ya, artinya teks tersebut kita nggak bisa edit itu tuturan langsung dari seseorang gitu ya. Maka Anda jangan lupa memberikan tanda petik 2 yang mengapit seperti ini. Kemudian kalau kutipan tidak langsung itu membuat intisari dari teks yang memang kita sedang kutip gitu. Artinya antara bahasa Anda dengan bahasa aslinya itu berbeda, itu tidak masalah. Namun intinya tetap sama. Kemudian jangan lupa ya, yang namanya citasi itu Anda harus masukkan catatan badan atau catatan kaki setiap Anda mengutip. Dan pastinya harus ada daftar pustaka. Kalau tidak ada daftar pustaka ya pastinya akan dipertanyakan dari mana adanya catatan badan tersebut sedangkan tidak ada di daftar pustaka. Ada beberapa jenis kutipan ya yang bisa kita kenal. Ada yang namanya body note atau catatan perut atau catatan dalam. Ini yang saya bahas dalam pelatihan Mendeley. Ada catatan kaki biasanya di bawah dan ada endnote catatan akhir ya. Dan posisinya biasanya akan di akhir sebelum daftar pustaka. Nah, kemudian ada ibid, objit, dan logjit. Nah, di UIN ini menggunakan ini ya teman-teman. Ibid itu artinya sama persis dengan yang ada di atas kita ya kutipannya. Jadi nggak diselingi oleh kutipan lain. Kita menggunakan ibid. Kemudian ada yang namanya objit. Ini diartikan kalau memang sudah diselingi oleh kutipan lain, halamannya pun berbeda. Kemudian ada istilah logjit. Logjit itu sudah diselingi oleh kutipan, tapi halamannya sama. Nanti ini akan saya bahas dalam praktik ya teman-teman. Dan singkatan dalam kutipan ada DKK misalkan, dan kawan-kawan, seri, MS, manuskrip, SIG itu demikianlah seperti pada aslinya, quality volume, et al. Ya, Alia atau dari kawan-kawan, dan itu untuk editor. Nah, kenapa sih kita mengutip perlu menggunakan reference manager? Pertama, kita menggunakan metadata aman, jadi saat diuji referensi aman. Lebih sederhana karena Anda nggak perlu membuat secara manual, tidak ada data yang dilupakan ya, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu, jika menggunakan reference manager. Oke, itu saja mungkin yang saya jelaskan.
Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, untuk teman-teman yang sudah menggunakan laptop, silakan boleh ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan kepada teman-teman. Silakan boleh buka di mendeley.com. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Saya dari yang kelompok 11. Tadi saya sudah mencoba untuk mengambil alih, tapi sepertinya suara saya tidak terdengar, Pak. Ya, karena tidak ada tanggapan dari kelompoknya gitu. Saya tadi sudah menanyakan. Lain kali kalau presentasi maksud saya gini loh, kelompok Anda yang masuknya agak lama seperti Adelia nggak usah diharapkan, ganti yang lain aja lah. Kan kelompoknya banyak, jumlahnya nggak 1 orang. Kenapa tidak yang memberikan tanggapan? Tadi saya udah berusaha untuk berbicara, tapi sepertinya saat suara saya mau memulai kan. Iya, Pak, mohon maaf. Ya, saya izin share screen ya, terlebih dahulu untuk aplikasi Mendeley. Silakan bagi teman-teman yang sudah menggunakan laptop, boleh langsung menuju ke sini teman-teman semua. Ya. Kemudian boleh diikuti bagi teman-teman yang memang menggunakan laptop untuk praktik, silakan boleh langsung. Tapi kalau Anda nggak menggunakan laptop, silakan Anda boleh mencatat karena ada kemungkinan soal ini akan keluar juga di dalam ujian tengah semester. Dan saya berharap tidak ada mahasiswa yang nanti sampai melewatkan tahapan-tahapan ini karena memang pastinya bisa jadi akan keluar dalam ujian tengah semester saya. Selanjutnya kita akan mendownload. Jangan nanti membuat akun terlebih dahulu. Silakan teman-teman boleh download terlebih dahulu. Masuk ke kolom download di sini. Kalau sudah mendownload, Anda jangan mendownload dari bagian yang ada di sini, teman-teman. Jangan Anda mendownload dari sebelah sini, tapi silakan download dari sebelah sini. Untuk yang menggunakan versinya Windows, teman-teman. Tapi kalau Anda menggunakan versinya macOS, Anda masuk dulu ke sini. Nanti di dalam macOS ada Learn More. Sama, Anda silakan download dari Learn More. Silakan sekarang teman-teman boleh mendownload terlebih dahulu. Jika sudah selesai semua mendownload, nanti boleh dipasang. Dan nanti akan saya lanjutkan ke tahapan berikutnya. Bapak, maaf, tadi yang untuk Windows itu Mendeley Desktop dipencet Learn More-nya, ya Pak? Ya, untuk yang Windows silakan Anda boleh klik di bawahnya ada Mendeley Desktop is still available. Anda klik di Learn More, nanti download di sana ada. Tapi kalau Anda menggunakan macOS, Anda harus masuk ke sini dahulu ya. Jangan langsung masuk ke Learn More-nya karena beda perangkat, beda sistem. Nanti kita lihat adakah yang mungkin menggunakan Microsoft Office versi bajakan gitu ya, yang menggunakan track, ada dan sebagainya. Itu kadang ada yang nggak bisa, teman-teman. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa memasang. Nanti saya bersedia untuk memberikan hostnya kepada teman-teman yang mau mempraktikkan. Jadi silakan ya, bagi teman-teman yang mau praktik nanti akan saya berikan hostnya. Karena saya nggak ada fitur co-host, mohon maaf, jadi saya nggak bisa menambahkan fitur co-hostnya. Tapi kalau untuk pemberian host kepada teman-teman bisa gitu. Nanti tinggal dikembalikan lagi ke saya supaya teman-teman bisa langsung praktik. Sudah semua mendownload dan memasang? Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Ini kan di Mendeley-nya itu ada masukin email ya, Pak? Itu pakai email kampus atau email biasa aja? Oh, boleh. Kansa masukkan menggunakan email pribadi atau email instansi juga boleh. MHS ya. MHS ya, kalau mahasiswa ya, domainnya. Boleh. Kalau sudah memasang, nanti Anda boleh registernya dari website di sini ya. Ada di website di sini ya, Kansa dan teman-teman lain. Create account di sini untuk membuat akun baru. Kalau Anda sudah punya akun, nanti bisa sign in. Tapi kita nggak sign in dari sini. Nanti kita sign in-nya dari desktop-nya aja, teman-teman. Jadi untuk sementara, silakan boleh memasang, menginstal. Kalau sudah terinstall, biarkan nanti dia terbuka ya, teman-teman. Tapi kalau sudah terbuka, Anda boleh create account. Boleh menggunakan email pribadi atau email UIN dengan domainnya MHS UIN Jakarta kalau tidak salah. Selain aplikasi Mendeley, nanti sesudah semua materi selesai, ada materi praktik yang lain ya. Di antaranya ada untuk artikel jurnal, kemudian ada teknik penulisan pendahuluan dan artikel jurnal, kemudian ada aplikasi seperti Publish or Perish ya, seperti yang tadi saya tampilkan di bagian akhir presentasi Salindia saya. Kemudian ada aplikasi Eclipse,
yang nanti akan digunakan juga. Dan terakhir ada aplikasi Post Viewer sebagai penutup untuk kelas kita. Sudah semua teman-teman memasang? Masih proses install saya. Di proses, Pak. Oke, baik. Silakan boleh memasangnya terlebih dahulu. Nanti apabila ada yang punya kendala terkait dengan pengunduhan dan lain sebagainya, boleh diinformasikan ya. Kalau Anda salah mendownload, nanti dapatnya bukan Mendeley Desktop, tapi bisa Mendeley Refresh Manager, dan lain sebagainya. Jadi yang menggunakan Windows, silakan boleh masuk di Learn More. Nanti di Learn More itu ada Download Now. Dan di sini macam-macam. Ada pilihan Mendeley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya tadi untuk tidak bisa menjawab yang pertama tadi yang Bapak panggil. Maaf banget Nggak ya, apa-apa, Bapak. saya sudah mempin ke Kanisya. Nanti bisa diambil alih oleh kelompoknya. Kalau Anda mau menjadi moderator, ya silakan nanti. Boleh diskusikan dengan teman Anda. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak. Maaf tadi. Saya untuk memberitahunya juga nggak bisa masuk-masuk. Ya, tidak apa-apa. Silakan, teman-teman yang lain sudah selesai memasangnya atau belum? Lagi bikin akun dulu, Pak. Bapak Oke, ini silakan, register ya, Pak? Create account aja, di sini aja, di website-nya aja. Kalau register dari via Mendeley di desktop-nya, kadang suka terjadi galat ya. Nanti saat dicoba digunakan kembali nggak bisa. Jadi saran saya, bikinnya di sini aja, di webnya, di create account. Ya. Nanti kalau sudah dapat akunnya, baru tinggal login dari aplikasi Mendeley. Tapi kalau mau dicoba dari desktopnya nggak apa-apa gitu. Cuma kadang kalau kita membuat akun dari desktop itu kadang suka bermasalah, tidak bisa dipasang.
Bapak mau tanya, kok ini apa ya, nggak tahu jaringan atau kenapa nggak bisa itu pakai error gitu. Kenapa Hilmi? Katanya check your connection settings, terus pas buka di webnya juga nggak bisa muncul gitu Pak. Yang Ya, lain ada yang pasti mengalami juga gangguan sama. seperti Hilmi nggak? Kayaknya itu cuma koneksi aja deh Hilmi. Saya juga sama, Pak, kayak Saya gitu. juga. Saya juga sama, Pak. Iya tuh sama saya juga. Saat membuat akunnya, Iya Pak, benar. Pas mau buat akun. coba kita buka ya dari saya. Ini bisa, karena ini coba saya hapus dulu. Kalau saya kan sudah membuat akun. Kalau saya sudah membuat akun, jadi ya tinggal continue nanti Saya masuk bisa, ke Pak. email aja. Saya bisa, Pak. Tapi pas Tapi Bisa. pakai email UN. Pakai email Win. Ini saya pakai email biasa ya tadi. Ini pakai Saya email biasa. Pakai email biasa saya bisa, Pak. Ya. Pakai email Tapi, biasa Pak, saya juga tadi ya. Kenapa? Tapi pas di enter your institutional email, email mahasiswa saya salah. Nggak bisa gitu, Pak. Nggak bisa dimasukkan. Kalau saya pribadi sih registrasi menggunakan email pribadi ya, nggak menggunakan email institusi gitu, instansi gitu ya, nggak menggunakan email instansi gitu. Kalau yang belum ya di create account-nya di sini kan memang ada pilihan ya, bisa menggunakan email instansi atau email pribadi gitu. Kalau teman-teman mau menggunakan email pribadi ya bisa, coba aja dimasukkan. Nanti di sini jangan sign in via your institution, karena kemarin saya juga mengisi di kelas lain, mereka bisa kok membuat akun menggunakan email pribadi. Bapak, saya bisa masuk kayak Bapak, cuman pas dimasukin ke aplikasi Mendeley desktop-nya, itu kayak Hilmi tadi, check your connection setting. Check your connection setting, nggak bisa di Mendeley-nya. Tapi Di sudah aplikasinya, registrasi, sudah berhasil. iya kalau di webnya udah, cuman kalau di aplikasinya masih nggak bisa, Pak. Coba buka Mendeley desktop-nya. Kamu tadi sudah coba buka di sini, Mendeley desktop. Sudah sampai di sini belum? Belum, Pak. Baru mau login Belum. gitu Pak. Jadi dia tuh nggak bisa sign in gitu Pak. Set your connection gitu katanya. Coba Hilmi, saya kasih host Hilmi. Saya kasih host, nanti Hilmi coba tampilkan. Baik Pak. Silakan, Hilmi sudah. Kayak gini Pak. Kalau di aplikasi kayak gini. Terus kalau pas buka di webnya, nah, kalau yang di web cuman kayak gini Pak. Jadi ada ini juga nih. Ini nggak bisa dibuka gitu Pak webnya. Bapak maaf, mic Bapak. Iya, mohon maaf. Hilmi, coba buka Mendeley desktop-nya Hilmi. Oke baik Pak. Yang di aplikasi ya Pak. Yang desktop, yang di aplikasi sudah terpasang. Ini Pak. Ya, coba
Kalau kamu register dari sana coba. Ini ya Pak, bentar. Ini ya Pak, register ya Pak. Ya, di situ. Nggak bisa Pak, apa sih bentar nih, Pak? Yang ketampil tuh gini terus Pak, di webnya tuh. Ini berarti dari data kamu ini, Oh iya Pak. dari perangkat kamunya. Yang lain ada nggak yang seperti Hilmi? Atau ada yang bisa login udah? Saya kemarin udah nyoba, Pak. Yang lain juga nggak bisa? Saya bisa, cuma kemarin emang nyoba sama Nadia. Nadia laptopnya nggak kompatibel gitu, Pak. Nggak kompatibel untuk Mendeley-nya. Tapi yang lain ada yang sudah. Saya bisa kemarin nyoba sampai bikin itunya. Bisa, oke. Saya coba registrasi pakai email saya yang lain. Di saya bisa nih, saya coba register pakai akun email saya yang lain. Coba saya login ke Mendeley-nya dulu. Untuk saya pastikan. Saya baru register menggunakan ini ya, email saya yang lain. Tapi coba Hilmi menggunakan email institution, bisa tidak? Sama Pak, kayak gitu juga. Bapak. Bapak. Bapak maaf kalau punya saya pas kalau buka di aplikasinya nih nggak bisa. Terus kata Bapak kan tadi yang registerkan dari aplikasi itu langsung masuk ke balik lagi ke web. Nah di webnya bisa kalau gitu. Oke, ini saya sedang coba lanjutkan yang tadi Hilmi ya, karena itu Anda bisa klik itu Hilmi ketika terjadi galat tadi ya. Coba nanti masuk dulu Hilmi di continue di Mendeley itu kan ada tulisan ya kontak support. Iya Pak. Kontak support diklik, kontak support diklik, terus nanti ikuti aja Mi. Ya, ini saya coba. Mudah-mudahan sudah bisa ya. Nanti masuk ke email kamu. Coba saya coba kembali. Iya, ternyata ini masih nggak bisa juga nih. Use system connection. Sebentar ya teman-teman.
Mohon ditunggu Hilmi, saya sedang baca di Mendeley ini ya. Baik, Bapak. Bapak udah bisa masa, Pak? Tapi dari web. Tapi kalau login menggunakan email saya yang sudah mendaftar Mendeley, bisa ya. Tapi pas register mau masuk kembali itu juga diminta gitu, check your connection setting if the problem ya please contact support gitu ya. Itu sudah diminta, padahal kemarin nggak ada seperti ini ada pembaruan sepertinya. Coba saya cek di Mendeley saya dulu ya. Baik, Pak.
Bapak, saya di webnya bisa login, tapi pas mau di aplikasinya incorrect password. Tapi bisa di Ya, login. itu terjadi kesalahan gitu ya. Mungkin karena sedang diakses cukup banyak ya, sering terjadi kayak gitu juga. Tapi mudah-mudahan ini yang tadi kasus Hilmi, saya coba login lagi deh. Sudah bisa ini. Coba saya cari masalahnya apa ya sebentar. Saya baca di web Mendeley-nya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, coba mungkin dari teman-teman lain juga ada yang mengalami ya mungkin masalahnya. Ada nggak yang sudah bisa masuk? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Emang ada bedanya yang di web sama yang di aplikasi Mendeley-nya? beda lah. Kalau di web nggak bisa digunakan buat membuat citasi di Word kita. Kita harus memasang web importer lagi. Kalau di sini kita nggak perlu menggunakan web importer. Baik, Pak. Oh ya, coba Hilmi, karena saya kan menggunakan perangkat yang saya pakai buat Zoom ya. Coba kamu restart terlebih dahulu. Pertama kamu klik ya, di situ klik di tombol Mendeley kamu. Di Mendeley, buka aplikasi Mendeley Desktop, kemudian tekan tombol Ctrl plus Shift plus P. Di logo Mendeley ya. Di logo Mendeley saat mau masuk, klik Ctrl, Shift, terus P. Oke, Pak. Ya, terus kamu klik ada klik pilihan ya, use system connection proxy itu ya. Iya, Pak. Dihilangkan checklistnya, terus oke. Coba kamu klik close, kamu restart dulu komputer kamu. Nah, ini coba gabung nge-zoom lagi. Bagi teman-teman, klik Ctrl, Shift, plus P, lalu logo proxy-nya di checklist yang tadi centang, coba dihilangkan, dan coba login kembali. Kalau nggak bisa, harus di restart komputernya. Kalau nggak bisa, silakan boleh di restart terlebih dahulu. Nggak apa-apa, Hilmi, nanti kalau mau keluar dari Zoom-nya dulu sementara. Bapak udah bisa ternyata tadi. Sudah masuk ke desktop kayak gini tampilannya? Baru di web doang, Pak. Bukan di web, di desktopnya. Desktopnya. Coba di desktop.
Sudah bisa yang lain? Masuk? Belum Pak, saya masih kayak Hilmi. Bisa masuk di Coba web kalau tapi untuk kamu nggak mau bisa. dicoba nggak cara yang lain? Klik Ctrl plus Shift plus D. Ctrl plus Shift plus D. Nanti muncul setting SSL, lalu ubah ke true. Benar. Habis kontrol itu apa Pak? Ctrl Shift D. Klik Ctrl Shift D. Iya. Terus? Muncul kan ada tampilan settingnya di aplikasi Mendeley-nya di desktop. Lalu ubah ke true. Banyak yang false gitu Pak. Yang mananya Pak? Coba, boleh tampilkan nggak Siti? Saya jadikan host. Boleh Pak. Ya, silakan. Itu gimana Pak? Ya, sebentar. Itu settingnya semuanya harusnya true gitu. Oh, bisa diganti nggak ya? Ya. Semuanya kayaknya ada banyak ya yang false. Yang masih ada false coba diganti true. Udah semua Pak. Oke. Coba. Oke, disimpan. Coba login. Ya, Mendeley di close dulu, terus coba login kembali. Bapak, Ya, kalau udah bisa itu yang ini bukan yang ada email kita udah ada di atas gitu Pak, pojok kanan. iya. Tampilan seperti punya saya tadi ya, cuma bedanya masih kosong. Punya kamu. Iya. Oke Pak. Udah bisa masuk? Sudah. Ansa? Sudah. Baik, mohon ditunggu dulu ya sampai yang lainnya sudah bisa. Baik Pak. Saya masih nggak bisa Pak. Masih nggak bisa? Ya Pak, masih belum bisa. Ya, coba Hilmi di restart dulu komputernya. Ini recordnya nggak apa-apa ditinggal. Nggak apa-apa, kan tadi saya bilang coba restart dulu komputernya. Oke, Pak. Ya.